Kita ikuti Warta Berita RRI Tua. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita malam ini, Kamis 9 September 2021. Berita-berita ini akan dirangkai dengan sejumlah berita lain yang dihimpun redaksi pemberitaan RRI Tua. Bersama saya, Felix Betet Hall, inilah Warta Berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) butuhkan sarana prasarana yang memadai bagi masyarakat dan nelayan. Selengkapnya dilaporkan Luhur Urakusuma Dinata. Program BPJS. Sejumlah persiapan jelang dimulainya program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) yang bertujuan menggali potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku hingga saat ini masih terus dilakukan. Tidak hanya persiapan infrastruktur, namun persiapan yang juga tidak kalah penting adalah sarana penunjang seperti alat tangkap, jaring, dan kapal. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Hari Setiayadi, kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan, berdasarkan hasil pemetaan dan sosialisasi yang dilakukan pihaknya bersama tim, ditemukan masih terdapat sejumlah hal penting yang perlu disiapkan sebelum program nasional tersebut dijalankan. Menurutnya, mengingat kemampuan masyarakat yang terbatas, maka peran serta pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana tersebut penting adanya, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas melautnya. Kemarin juga coba kita petakan, kita lakukan sosialisasi, memang masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain misalnya alat-alat tangkap, kemampuan masyarakat kita kan untuk memiliki alat-alat tangkap kan sangat terbatas. Mungkin pemerintah barangkali bisa membantu masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memiliki kapal atau mungkin alat-alat tangkap seperti jaring dan lain-lain. Barangkali itu perlu juga kita sama-sama nanti diskusikan agar kiranya kita bisa membantu masyarakat di beberapa hal seperti itu. Lebih lanjut, Hari menambahkan, sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam tim percepatan ekspor Kota Tual, pihaknya mengharapkan adanya solusi yang baik untuk persoalan dimaksud, sehingga baik masyarakat maupun perusahaan yang berkecimpung di dalam dunia perikanan dapat memiliki sarana prasarana penunjang yang layak untuk bisa menggali potensi sumber daya alam yang sangat besar itu. Terkait dengan alat-alat tangkap besar, selama ini kan memang kapal-kapal yang berlayar untuk wilayah-wilayah Maluku sendiri kan hanya kapal-kapal yang berukuran di bawah 30 GT, sehingga hasilnya pun ya masih sebatas di bawah 30 GT, tidak terlalu besar seperti pada masa jaya-jayanya Tual seperti dulu ketika bisa menghasilkan sampai jutaan ton untuk ekspor itu sendiri. Kepala Kantor Bea Cukai Tual juga berharap dengan adanya program MLIN ini, maka dapat mengembalikan kejayaan sektor perikanan di Kota Tual, dan melalui MLIN juga potensi nelayan di wilayah kerja Bea Cukai Tual semakin profesional, sehingga membawa dampak yang baik bagi nelayan serta daerah. Demikian Luhur Urakusuma Dinata, Kepala KP2KP Langgur, melaporkan untuk Hari Radio ke-76 tahun 2021. Program BPJS Ketenagakerjaan Mandiri di Kota Tual dan Maluku Tenggara lebih banyak menyasar kepada masyarakat kecil. Selengkapnya dilaporkan Devika Manu. Program BPJS Ketenagakerjaan jenis mandiri di Kota Tual dan Maluku Tenggara menyasar masyarakat kecil seperti tukang ojek, nelayan, dan keluarga ekonomi lemah. Penjelasan ini disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual dan Maluku Tenggara, M. Salef
Afif. Menurut Afif, tujuan program ini untuk memberikan perlindungan atau jaminan kepada mereka yang tidak berada di bawah tanggungan perusahaan dengan memberikan kemudahan berupa iuran bulanan yang relatif murah, namun dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan santunan jika sang pengguna alami kecelakaan atau musibah dalam bekerja. Kalau yang mandiri ini bebas, mau kegiatannya orang itu apa saja. Karena yang kami layani di sini pendaftaran mulai dari ojek, pedagang, semuanya bisa terdaftar. Karena memang kategorinya adalah peserta mandiri. Jadi program ini kenapa iurannya murah? Karena memang untuk menyasar pekerja-pekerja kecil. Tapi manfaatnya sama dengan yang dipekerjakan di perusahaan. Namanya usia, meninggal dunia. Dijelaskan besaran iuran yang disetor tergolong murah, dimulai dari Rp12.000 per bulan karena merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat dalam bekerja. Di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tercatat sejumlah anggota BPJS jenis mandiri yang telah menerima santunan sebesar Rp42 juta, meskipun baru terdata sebagai anggota selama beberapa bulan. Demikian saya Devika Manu, pengamat meteorologi BMKG untuk ulang tahun RRI ke-76. Berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Masyarakat Maluku Tenggara tetap pertahankan toleransi umat beragama serta adat dan kebudayaan di Nuhu Ewap. Peningkatan toleransi antar umat beragama di Maluku Tenggara ini dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan baik Islam, Nasrani, dan Hindu yang selalu bersatu dalam memupuk silaturahmi dalam menjalankan kehidupan keseharian di daerah ini. Ungkapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara, M. Tahir Hanubun, merespon toleransi antar umat beragama di Maluku Tenggara saat ini. Hanubun menambahkan, agama dan adat tidak bisa dilepas pisahkan. Untuk itu, bagi masyarakat dari suku manapun, diberi kebebasan untuk berekspresi dalam melestarikan budayanya di Maluku Tenggara. Pondok Pintar Imigrasi Tual bantu pelajar dan masyarakat penuhi akses internet gratis di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Alex Manuhua. Ketersediaan Pondok Pintar Imigrasi Tual besar harapannya dapat membantu para pelajar di masa pandemi saat ini. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, Andi Nurka, saat melonsing Pondok Pintar Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Dijelaskan, Pondok Pintar ini sangat membantu masyarakat dan pelajar karena kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, apalagi di Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan. Pihak kantor imigrasi Tual membuka launching untuk Pondok Pintar di sini. Tujuannya apa? Supaya anak-anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, kalaupun mahasiswa juga bisa memanfaatkan sarana yang sudah kita siapkan di sini. Dalam rangka apa? Proses belajar dan pembelajaran buat mereka. Kemudian yang kedua, bagi pemohon jasa keimigrasian yang memang masih banyak atau banyak menunggu giliran mereka, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini juga. Selain itu, Pondok Pintar Imigrasi juga dapat memudahkan para pemohon jasa imigrasian saat berkunjung untuk melengkapi atau pengurus administrasi kelengkapan lainnya. Demikian, saya Alex Manuhua, Manajer PLN P3 Tual melaporkan untuk Hari Bakti Radio Ke-76. Dinas Kesehatan Kota Tual diminta lebih gencar berikan sosialisasi terkait vaksin sebelum dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Dahlan Tahmer. Edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat dapat mencegah berkembangnya hoaks dan meningkatkan motivasi untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini dimaksud agar warga yang akan menerima vaksin tidak ragu ataupun termakan informasi hoaks. Iman, salah satu warga UN Kota Tual, mengatakan pentingnya sosialisasi Dinas Kesehatan dan Satgas COVID kepada masyarakat berefek pada peningkatan target vaksinasi. Sebenarnya kita masyarakat ini takut mati, jadi pasti vaksin. Cuma itu, pertama harus edukasi atau sosialisasi atau turun ke hoi-hoi menjelaskan bahwa vaksin ini begini dan begitu. Ujung-ujungnya kita menghimbau untuk masyarakat. Iman berharap pihak yang berwenang saat ini tidak mengacuhkan saran masyarakat. Karena jika tidak diberikan pemahaman yang baik,
maka vaksinasi yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Demikian, saya Dahlan Tamher, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, melaporkan untuk Hari Bakti Radio ke-76 tahun 2021. Masyarakat kecewa dengan pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu, Pustu Namar yang selama ini dinilai melayani setengah hati. Sipirianus Yamlian, salah satu warga Namar, mengaku sangat kecewa dengan pelayanan para petugas Pustu. Apalagi ke pasien yang berobat di Pustu sering kecewa, mulai dari petugas yang terlambat sampai tidak berada di tempat, dan ini terjadi secara berulang. Pelayanan memang kita banyak kecewa, masyarakat banyak ini. Tiap kali pergi juga selalu tidak ada obat, tutup terus. Makanya kita minta supaya dari instansi terkait itu coba perhatikanlah. Karena saya sudah hubungi mereka, tapi mereka alasan kata Puskesmas Debut yang kasih. Sebagai warga yang butuh pelayanan kesehatan, Yamlian berharap hal ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara dalam melihat permasalahan ini, sehingga para nakes yang ditugaskan di desa atau OHOI dapat melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kodim 1503 Tual rutin laksanakan edukasi penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik masyarakat di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Barbalina Rahangmetan melaporkan. Penerapan protokol kesehatan hingga saat ini masih menjadi kebutuhan masyarakat di tengah masa pandemi. Letkol Infanteri Mario Christian Noya menegaskan, petugas TNI yang turun langsung di jalan umum maupun tempat-tempat keramaian untuk melakukan edukasi terkait penerapan protokol pandemi COVID-19 di kedua daerah ini, sehingga masyarakat tetap disiplin dan taat terhadap aturan tersebut. Dandim 1503 Tual mengakui angka kasus COVID-19 kedua daerah memang sudah menurun, tetapi masyarakat jangan lalai dan harus ikhtiar agar selalu menjalankan 5M, di antaranya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan ini tugas kami untuk melaksanakan pendisiplinan. Protokol kesehatan ke masyarakat ini merupakan tanggung jawab kami di TNI sesuai dengan perintah pimpinan kami di pusat sampai dengan perintah Panglima Utama kami. Panglima besar kami yaitu Bapak Presiden, bahwa dalam kondisi yang saat ini kita hadapi pandemi COVID-19 yang sudah mulai dari tahun 2020 sampai 2021 belum selesai, malah kemudian saat ini terjadi peningkatan di beberapa kota besar yang tidak menutup kemungkinan. Kita di sini juga kalau kita tidak siap, maka peningkatan itu akan terjadi. Maka protokol kesehatan ini penting dilaksanakan. Maka tugas kami untuk melaksanakan pendisiplinan bagi masyarakat. Langkah pendisiplinan dan penerapan kesehatan ini dilaksanakan sesuai dengan perintah pimpinan TNI dari pusat hingga daerah, di mana perintah ini telah dilakukan dari tahun 2020 hingga 2021. Demikian Barbalina Rahangmetan melaporkan untuk Hari Bakti Radio ke-76 tahun 2021. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pondok Pintar Imigrasi Tual bantu pelajar dan masyarakat penuhi akses internet gratis di masa pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Tual diminta lebih gencar berikan sosialisasi terkait vaksin sebelum dilakukan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Felix Betet Hall, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Maluku Tenggara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat Hari Bakti Radio ke-76 tanggal 11 September tahun 2021. RRI tangguh, tumbuh, sehat dan kuat. Suarakan Indonesia,
sekali di udara tetap di udara. Sekian Warta Berita Daerah RRI Tual. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Trika setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Trika setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama.